Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, terutama nikmat dipilihnya kita oleh Allah untuk menjadi Ahlul Quran. Yang kami muliakan Al-Fadil guru kita semua, Ustadz Muhammad Asarullah, dan seluruh jajaran tenaga pengajar, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh peserta kajian yang telah hadir malam ini. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Agar diberikan kelancaran dan manfaat untuk acara ini, mari sama-sama kita buka kajian malam ini dengan membaca Ummul Kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Izinkan saya, Erli Fatihatus Sa'adah, sebagai MC pada kajian kali ini untuk membacakan susunan rangkaian acara malam ini. Baik, yang pertama adalah pembukaan acara dan pembacaan Al-Fatihah yang alhamdulillah sudah kita lewati bersama. Sesi kedua adalah materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asarullah, dan sesi ketiga dokumentasi bersama para peserta kajian. Sesi keempat yaitu sesi Q&A, sesi tanya jawab, dan sesi terakhir, sesi kelima adalah doa penutup. Sekarang kita akan menginjak kepada acara kedua, yaitu pada kajian malam ini dengan judul 8 alasan kita butuh Al-Quran. Sebelumnya, Ustadz Asadullah adalah founder atau pendiri dari Lembaga Khodimul Quran. Kesibukan beliau sekarang adalah belajar, mengajar, menulis buku, dan menjadi konten kreator di Instagram. Mari sama-sama kita simak kajian malam ini yang berjudul 8 alasan kita butuh Al-Quran kepada Ustadz Muhammad Asadullah. Falyatafaddal mashkura. Oke, syukron jazakallah khair kepada saudara Erli ya sudah memberikan kesempatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula min ba'd. Salatu wassalamu ala imamil muttaqin wa al-muhdin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu indah, kenikmatan yang berlimpah, bahkan saking berlimpahnya, saking banyaknya, mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbanyak atau memperbaiki kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah tema kita hari ini adalah tema yang eh, jarang dibahas oleh orang lain ya. Ya, di mana tema hari ini adalah 8 alasan mengapa kita sangat membutuhkan Al-Qur'an. Dan tujuan adanya kajian ini, insya Allah bisa mendekatkan diri kita ya atau mengistiqomahkan diri kita untuk senantiasa dekat dengan Quran. Yang mungkin awalnya kita sebelumnya jarang baca Quran, yang sebelumnya kita masih malas-malasan baca Quran, atau bahkan sangat jauh dari Quran, semoga mulai malam ini, mulai detik ini, cinta kita makin bertumbuh.
semangat kita makin bertumbuh untuk senantiasa istiqomah bersama Quran. Ya. Dan di sini pun Anda menyampaikan bukan berarti Anda ini si paling dekat sama Quran, enggak. Tapi Anda pun masih belajar, Anda pun masih membutuhkan nasihat, ya. Maka hakikatnya kajian pada malam ini pun adalah kajian buat Anda sendiri. Harapannya semoga, ya, semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua insya Allah. Dan tak lupa salawat beriring salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Dan semoga kita semua di sini bisa menjadi sebenar-benar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, bukan justru meninggalkannya. Baik. Sebelum itu ya, Anda izin menjelaskan ya, atau ingin memberikan info kepada antum semua. Insya Allah pada malam ini ya, antum semua nih yang hadir, Masya Allah ya, ada 113 orang berkesempatan ya untuk mendapatkan buku Ana secara gratis. Ya, ada dua buku. Nanti insya Allah ada satu orang pemenang yang berhak memilih antara buku yang pertama, Murojaah Qurra Ziyadah, atau buku yang kedua, yaitu buku Penghafal Tentang Nasihat. Ya, apa syaratnya? Syarat yang pertama, pastikan antum sudah follow akun kami ya, akun @asadudullah dan juga akun khadimul.quran. Yang kedua, tentu antum pun harus ikut kajian ini dari awal sampai akhir dan mencatat setiap materi yang disampaikan. Dan terakhir, antum buat rangkuman ya, antum buat rangkuman kajian seputar ini ya, semenarik mungkin, selengkap mungkin. Dan nanti diposting di story antum ataupun di feed antum ya. Insya Allah yang paling lengkap, yang paling menarik akan menjadi pemenangnya. Insya Allah mungkin pengumumannya hari Selasa atau hari Rabu lah insya Allah. Ya, jadi silakan ya bagi teman-teman semua yang tertarik pengen dapat buku gratis, ya gratis. Antum di misalnya di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun antum, ya insya Allah yang di Indonesia ya, antum berhak mendapatkan buku ini secara gratis insya Allah. Ya, jadi yes ya, jadi antum follow dulu akun kami. Yang kedua, antum ikut kajian, dan yang ketiga, antum merangkum kajian semenarik mungkin dan selengkap mungkin. Ya, tapi kalau misalnya ada yang pengen beli gimana gitu kan? Bisa ya. Nanti pun antum kalau misalnya pengen beli juga insya Allah bisa ya. Dan khusus buat antum yang hadir pada kajian malam ini ya, Ana kasih diskon free ongkir ya. Jadi diskon 50% sekaligus free ongkir ke seluruh Indonesia. Pengen di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, semuanya ya. Semuanya, semua di Indonesia. Ana kasih buku, Ana kasih free ongkir. Ya, berapa dua buku ini? Dua buku ini cuman 150.000 aja ya. Afwan ya, ini kurang tepat ya. Anda pengen memberikan antum ya diskon 150.000 aja, udah sama ongkirnya. Ya nanti hubungi di nomor Anda ya. Nanti di akhir insya Allah Anda akan promosi lagi insya Allah. Tapi kita lanjut ya ke materi kita hari ini ya, yaitu tentang 8 hak atau 8 alasan kenapa kita membutuhkan Quran. Sebelum itu kita bahas dulu ya tentang apa sih definisi Al-Quran ya. Apa sih maksud dari Quran itu? Akan sini akan jelaskan. Al-Quran huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس ya. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan dengan bahasa Arab yang jelas membacanya adalah ibadah yang sampai kepada kita dengan tawatir, tertulis di mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas ya. Di sini Anda pengen mengutip ya satu kalimat aja nih, satu kata aja. Itu kalimat al-mu'jiz ya. Jadi al-mu'jiz adalah artinya bahwa Quran itu mengandung yang namanya mukjizat. Al-mu'jiz ini dari kata apa? Ajaza yu'ajizu. Yang artinya apa? Yang artinya melemahkan. Ingat ya, artinya melemahkan atau mengalahkan. Jadi mukjizat itu adalah mengalahkan hal-hal yang viral pada zaman itu. Misalnya pada zaman Nabi Musa ya, yang paling viral ya, yang paling populer adalah apa? Sihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa apa? Merubah tongkatnya menjadi ular ya, seakan menjadi sihir. Bahkan dengan tongkatnya menjadi ular itu ya, menjadikan para penyihir itu masuk Islam ya. Atau misalnya ada contoh lain. Eh,
Contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang paling viral adalah bahasa Arab. Jadi pada zaman itu adalah orang-orang sangat menjunjung tinggi bahasa Arab. Ya, mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya syair-syair. Maka Al-Quran turun untuk apa? Melemahkan mereka. Jadi mereka tuh mengagungkan bahasa Arabnya, mengagungkan bahasanya. Maka Allah menurunkan Quran sebagai apa? Melemahkan mereka. Karena Quran itu bahasa sangat indah. Ya, sebaik-baiknya bahasa adalah bahasa Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita beruntung ya teman-teman semua ya. Kita sampai hari ini, sampai detik ini bisa merasakan yang namanya kenikmatan, kemujizatan Al-Quran. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang 8 alasan kenapa kita sangat membutuhkan Al-Quran. Ya, silakan dicatat ya, dicatat dengan baik ya. Jangan sampai ada tertinggal. Karena insya Allah setiap poin ini akan meningkatkan semangat kita untuk terus istiqomah bersama Al-Quran. Oke, yang pertama, alasan pertama kenapa kita sangat membutuhkan Al-Quran adalah kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman dan panduan hidup kita. Ya, sebagaimana kalau misalnya kita berpergian, ya, misalnya ada zaman dulu ya, orang berpergian di hutan, ya, maka dibutuhkan yang namanya peta, dibutuhkan yang namanya panduan. Ya. Maka manusia pun seperti itu. Atau contoh lain, sebuah barang elektronik, ya, handphone, laptop, ada yang namanya buku panduan, ya, ada buku arahan. Maka manusia pun seperti itu. Allah menciptakan kita manusia, ya, seakan apa? Seakan seperti elektronik yang diciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan, ya, ada panduannya, ada arahannya, ya. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat, kita pengen dimudahkan, kita ingin mendapatkan misalnya rezeki yang lancar dan sebagainya, itu ada semuanya di Al-Quran. Ya, dan banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah apa? Pedoman hidup kita yang dimana di dalamnya beri penjelasan tentang pedoman itu. Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Bahwa Quran itu apa? Sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi manusia dan di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Dan Quran pun adalah pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Ya, ini paling penting. Jadi Quran itu sebagai petunjuk hidup kita dan juga menjadi apa? Yang mengarahkan kita memilih mana yang benar, mana yang salah. Karena ada buku panduan ini, ya, karena ada kitab suci ini yang memandu kita, yang mengarahkan kita, maka insya Allah kita pun bisa dibimbing ke dalam surganya kelak insya Allah. Allah pun menyampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Bahwa inilah adalah kitab yang dimana tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, dan juga petunjuk bagi orang bertakwa. Ingat ya, Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku, ya, kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kita ingin menjadi orang beriman, maka pastikan kita benar-benar apa, menjadikan Quran sebagai petunjuk utama. Ya, kita pengen sukses, kita pengen dimudahkan, ikuti arahan Al-Quran. Ya, contohnya misalnya apa? Kita pengen hidup di dunia ini. Apa tujuannya? Allah menjelaskan dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Apa kata Allah? Aku tidaklah menciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini penjelasan. Ya. Bahkan Allah pun menjelaskan kalau kita pengen dunia, itu boleh. Kata Allah boleh. Kata Allah, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi ini ayat ya, penjelasan atau panduan yang dimana menjelaskan kepada kita bahwa boleh kok kita mengejar dunia. Tapi yang paling utama adalah apa? Akhirat kita. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang apa? Kita harus sukses dunia akhirat, ya. Kita pengen masuk surga dan sebagainya. Ya. Maka sudah jelas ya bahwa kata Allah apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Bahwa Quran ya, adalah buku panduan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahkan Allah menantang kita semua. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kata Allah, kalau kalian masih ragu dengan Quran, ya, kalau kamu masih ragu dengan isi Al-Quran, coba buatlah atau datangkanlah satu surat sejenis seperti Al-Quran. Tapi ternyata apa?
Dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan Al-Quran yang semisal dengan Quran. Ya, jadi jelas ya. Alasan pertama kenapa kita sangat membutuhkan Quran, karena ingat ya, Quran adalah pedoman dan panduan hidup kita. Lalu yang kedua, lanjut. Al-Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Ya, saya sangat sering mengulang kajian-kajian ini. Ya, mengulang kalimat-kalimat ini. Ya, nggak apa-apa. Walaupun antum misalnya bosan dengan kalimat ini, tapi aneh nggak bosan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Kalau kita ingin mulia di dunia maupun di akhirat, maka dekatkanlah diri kita dengan Quran. Karena ingat teman-teman semua ya, bahwa sifat dari Quran adalah mulia dan dapat memuliakan. Ingat ya, sifat dari Quran adalah mulia dan dapat memuliakan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan dengan Quran, pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Catat ya. Barang siapa yang senantiasa dekat dengan Quran, ya, apapun itu, ya, pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Contoh lain, Al-Quran diturunkan dengan perantara siapa? Perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpin para malaikat. Karena apa? Karena menjadi perantara diturunkan Quran. Ada kaitannya, ada hubungan dengan Quran. Contohan lagi, Quran diturunkan pada suatu bulan. Bulan apa ada yang tahu? Ya, bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, menjadi bulan yang paling suci. Bahkan kalau kita beribadah di bulan itu, kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya, kita beribadah, kita akan didapat gerakan pahalanya. Itulah kemuliaan Al-Quran. Karena Quran diturunkan pada bulan itu, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia. Contoh lain lagi, Quran diturunkan pada suatu malam. Kamu Malam apa nggak itu? lapar bener? Pada malam Qadar. Maka pada Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Bukan kata Allah apa? Kata Allah khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena pada malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Quran, ya, apapun itu pasti menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Coba kita renungkan. Kalau hati kita, pikiran kita, amalan kita senantiasa terpaut dengan Quran, kita dekat dengan Quran, maka insya Allah dengan izin Allah kita pun bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pun menyampaikan sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Quran, yang senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa mentadabburinya. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita pengen menjadi keluarganya Allah, kalau kita ingin menjadi dimuliakan oleh Allah, maka pastikan kita menjadi ahlul Quran. Yaitu orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi itu yang kedua ya. Lanjut yang ketiga, Quran akan mendatangkan pahala yang sangat berlimpah. Ya, karena Rasul menyampaikan man qara harfan min kitabillah falahu hasan. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala, kata Rasul. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan. Kita membaca alif lam mim saja, sudah 3 huruf yang kita baca, sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Coba bayangkan, kita renungkan, kalau kita mampu membaca 1 juz per harinya, atau bahkan lebih, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Maka sungguh beruntung bagi antum semua yang senantiasa dekat dengan Quran. Ya, karena setiap huruf yang antum baca itu akan melahirkan kebaikan yang sangat berlimpah, akan melahirkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Ya, jadi ya pasti kita sangat membutuhkan ini. Ya, kita kan ibadah untuk mencari pahala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kebaikan yang paling banyak adalah dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Bahkan Rasul pun menyampaikan loh. Rasul menyampaikan afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Kata Rasul, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Quran. Karena apa? Karena saking banyaknya pahala yang didapatkan kalau kita membacanya. Maka sungguh beruntung bagi antum semua yang sudah istiqamah bersama Al-Quran. Lanjut yang keempat. Al-Quran bisa merubah hati manusia walaupun sekeras batu.
Ya, kalau kita lihat sejarah lagi, kita lihat sirah. Ya, ada seorang sahabat ya yang dulunya itu beliau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ingin membunuh Nabi, ingin memerangi Islam. Siapa itu? Umar bin Khattab. Ya, bayangkan, hati beliau keras, ya, ingin membunuh Rasul, ingin memerangi Islam. Tapi masya Allah, biiznillah, ketika beliau marah kepada adiknya dan datang kepada adiknya dan ternyata mendengar adiknya membaca surat Toha, hatinya apa? Hatinya melembut, hatinya menjadi tenang. Dan akhirnya apa? Beliau masuk Islam, bahkan menjadi apa? Menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi orang yang terdepan membela Islam. Itulah Al-Quran. Yang awalnya sangat membenci, ya, membenci Islam, membenci Rasul, tapi karena wasilah dari Al-Quran, ya, yang dimana Al-Quran itu memberikan ketenangan hati, maka walaupun hati sekeras batu, ya, maka sekelas Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab yang sangat menentang Rasulullah SAW. Kenapa? Hatinya lembut dan bahkan mampu membela Islam dengan mati-matian. Ya, maka kita pun seperti itu. Kalau misalnya naudzubillah min dzalik, ya, hati kita mati, hati kita keras, kita malas ibadah, kita malas zikir, kita malas sholat. Ya, maka caranya apa? Caranya memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, yang hatinya sering nggak tenang, yang hatinya sering sedih, yang hatinya sering galau. Maka solusinya apa? Perbanyak membaca Al-Quran. Karena kata Allah, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Karena bukankah dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang hati pengen tenang, ya, dijauhkan dari hati yang keras, ya, maka pastikan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Lanjut yang kelima, Al-Quran dapat merubah peradaban. Ya, coba kita lihat sirah lagi. Kita lihat sirah lagi. Nah, Al-Quran ini diturunkan di bangsa Arab. Ya, jadi pada zaman itu, ya, yang menguasai dunia adalah siapa? Romawi dan juga Persia. Sepakat ya? Pada zaman itu yang menguasai dunia adalah siapa? Romawi dan juga Persia. Dan ada hikmah yang sangat luar biasa diturunkan Quran di bangsa Arab. Ya. Bangsa Arab adalah bangsa yang terbelakang, bangsa yang jahiliyah, ya, bangsa yang bodoh, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di tanah Arab untuk apa? Menjadikan hikmah. Menjadikan hikmah bahwa Al-Quran nih yang diturunkan pada bangsa Arab yang bodoh ini ternyata beberapa tahun kemudian bangsa Arab yang bodoh ini bisa menguasai dunia, bisa memimpin dunia. Karena apa? Karena salah satunya wasilah dari Al-Quran. Jadi kenapa Quran ini nggak diturunkan di bangsa Romawi? Kenapa nggak diturunkan di bangsa Persia? Karena kalau misalnya Quran diturunkan pada bangsa mereka, ya, dan ternyata Islam cepat berkembangnya, ya itu bisa aja, hikmahnya nggak ada gitu kan. Tapi Quran diturunkan di bangsa yang bodoh, terbelakang, ya, dan karena wasilah Al-Quran itu, Islam mampu apa? Menguasai dunia. Bangsa Arab bisa menguasai dunia. Itu hebatnya, hebatnya, hebatnya Al-Quran. Ini coba bayangkan. Kalau kita senantiasa dekat dengan Quran, ya, kita yang mungkin dulunya kita berantakan hidupnya, ya, dulu awal yang dulunya nggak ada tujuan hidupnya, tapi karena kita dekat dengan Quran, ya, Quran ini akan apa? Membimbing kita ke dalam kebaikan. Yang awalnya hidupnya nggak jelas, alhamdulillah Allah merubah hidup kita, merubah perilaku kita lebih baik lagi. Ya, maka pastikan diri kita harus dekat dengan Quran. Ya, karena dengan Quran aja yang bisa merubah peradaban. Apalagi kita yang kecil, manusia. Bayangkan ya, sekelas bangsa Arab yang sangat besar bisa memimpin peradaban, ya, bisa memimpin dunia. Apalagi kalau kita, ya, kita yang kecil ini, kalau kita bisa benar-benar dekat dengan Quran, ya, kita membacanya, kita memahaminya, kita mentadaburinya, kita mengamalkannya, insya Allah, kita pun bisa, ya, merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Lalu yang keenam, Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat. Ya, jadi gini, gini tuh teman-teman semua. Nanti di akhirat kelak, ya, bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat ya? Jelas ya? Kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengirimkan, ya, suatu kitab ini, ya, yaitu Quran. Untuk apa? Untuk kita baca dan nanti di akhirat kelak akan menolong kita. Karena Rasul menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
Apa kata Rasul? Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan kepada para pembacanya. Jadi nanti di akhirat kita nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Maka Al-Quran yang kita baca ini, insya Allah dengan izin Allah akan menolong kita. Ya, jadi beruntung banget nih bagi teman-teman semua yang senantiasa dekat dengan Quran, ya, yang senantiasa menghafalnya, yang senantiasa membacanya. Karena insya Allah Quran yang antum baca itu akan menjadi penolong bagi antum semua insya Allah. Bahkan ya, kan bagi antum yang sudah menghafal Quran, antum berhak memberi 10 jaminan syafaat kepada keluarga antum. Walaupun mereka dijamin masuk neraka. Bayangkan, misalnya nih, naudzubillah, ada 10 keluarga kita yang mereka ini sudah dijamin masuk neraka. Tapi karena kita hanya hafal Quran, ya, kita mampu menghafal ayat suci Quran, maka kita berhak memberikan apa? Syafaat, pertolongan kepada mereka. Itulah indahnya Al-Quran. Ya, maka saya akan berikhtiarlah, ya, antum istiqomah membaca, antum pun istiqomah menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran. Yang tujuh, dengan wasilah Al-Quran, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, misalnya setinggi langit, sebesar gunung, insya Allah Allah Maha Pemberi Taubat. Allah menjelaskan dalam surat Al-Maidah, فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertaubat kepada Allah setelah dosanya itu, wa aslaha, dan dia memperbaiki dirinya dan memperbanyak amal soleh, fa inna Allah yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubat mereka. Inna Allah ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah maha penyayang, maha pengampun dan juga maha penyayang. Ya, jadi ya, apa dalilnya? Allah Allah pun berfirman, ya, innal hasanati yudhibna sayyiat. Allah mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu insya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, jadi kata Allah, hasanat itu, ya, kebaikan itu akan menghapuskan apa? Sayyiat, menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak amal baik yang kita lakukan, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni. Jadi rumusnya, semakin kita banyak baca Quran, semakin banyak pula pahala atau kebaikan yang kita dapatkan, dan insya Allah semakin besar pula dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa kata Rasul? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah dosa-dosamu itu dengan berbuat baik, karena kebaikan itu akan menghapusnya. Ya. Jadi bagi antum semua, ya, jangan bersedih, ya. Bahkan buat anda pribadi yang sering bermaksiat, yang sering berbuat dosa, kita nggak usah galau, kita nggak usah sedih. Karena Masya Allah, Allah mengirimkan Quran. Untuk apa kita baca? Dengan kita membacanya, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan itu, insya Allah, dosa-dosa kita pun akan diampuni. Jadi lu mesti ingat ya, semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan. Dan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, insya Allah. Dan terakhir, yang terakhir adalah ditinggikan derajat kita di surga kelak. Ya, jadi tingkatan kita nanti di akhirat kelak itu tergantung apa? Tergantung seberapa banyak ayat Quran kita baca. Semakin besar, semakin banyak ayat Quran kita baca, maka insya Allah semakin tinggi pula derajat kita, ya, di surga kelak insya Allah. Rasul menyampaikan, akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat kelak, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu di surga tergantung pada ayat akhir yang engkau baca. Jadi semakin banyak ayat Quran yang kita baca, maka insya Allah semakin tinggi pula derajat kita atau tingkatan kita di surga kelak insya Allah. Ya, jadi itu ya, 8 alasan kenapa kita sangat membutuhkan Al-Quran. Yang pertama, karena pedoman hidup kita. Yang kedua, karena Quran mulia dan dapat memuliakan. Yang ketiga, insya Allah akan mendapatkan pahala berlimpah. Yang keempat, melembutkan hati. Yang kelima, merubah peradaban. Yang keenam, syafaat di hari kiamat. Yang ketujuh, menghapuskan dosa. Dan terakhir, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga dengan 8 poin ini bisa membuat kita lebih semangat, ya,
untuk senantiasa dekat dengan Quran, untuk senantiasa istiqomah bersama Quran. Selanjutnya, ya. Selanjutnya adalah ada 8 hak Al-Quran ya yang harus dipenuhi ya. Jadi bukan hanya sekedar membacanya doang, bukan hanya sekedar menghafal saja. Tapi ingat ya, ada 8 hak yang harus kita penuhi dari Quran. Apa aja itu? Mari kita bahas. Oke, hak yang pertama, diimani. Ya, kita sepakat bahwa mengimani, mempercayai Quran adalah sebagian dari rukun iman. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, dipelajari. Yang keempat, diajarkan. Ya, jadi kita harus mempelajarinya dan kita pun harus mengajarkannya. Karena Masya Allah, orang-orang yang senantiasa mempelajari Quran dan juga mengajarkannya, maka kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang hebat. Apa kata Rasul? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kata Rasul, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan juga mengajarkannya. Yang kelima, dihafalkan. Ya, silakan bagi antum semua ya yang masih ada kesempatan umur ya, yang masih diberikan kesempatan sehat, ada umur yang panjang ya, ada waktu luang, silakan dimaksimalkan waktunya untuk apa? Untuk menghafalkan ayat demi ayat ya. Walaupun misalnya antum sulit ya menghafal Quran ya, antum sulit dalam murojaah nggak apa-apa. Antum berikhtiar aja. Antum berikhtiar ya. Insya Allah kalau antum berusaha, Allah akan mudahkan antum. Makanya ingin memberikan tips kepada antum yang sedang berjuang menghafal. Antum yang sedang menghafal, antum harus punya duit. Ya, duit ini singkatan dari apa? Singkatan dari doa, usaha, ikhlas dan juga tawakal. Ingat ya, antum yang sedang berjuang menghafal, antum harus punya apa? Harus punya duit. Ya, doa, usaha, ikhlas dan juga tawakal. Insya Allah, Allah akan mudahkan langkah antum dalam berjuang menghafal Quran. Dan yang terpenting ya, ketika antum sedang berjuang menghafal, pastikan antum harus ada gurunya. Ingat ya, ketika antum menghafal, pastikan antum harus ada gurunya. Jangan sampai antum ini menghafal sendirian. Ya, jadi ada beberapa kesalahan fatal ya, ketika orang menghafal, mereka ini menghafal secara apa? Otodidak. Mereka merasa apa ya? Merasa siap dengan diri sendiri. Padahal apa? Padahal sekelas Rasul kita aja, bayangkan Rasul kita Nabi Muhammad SAW ada gurunya. Siapa gurunya? Malaikat Jibril SAW. Para sahabat Rasulullah SAW. Ada gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah SAW. Dan seterusnya sampai hari ini ada yang namanya sanad. Itu apa? Ilmu yang disambung kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ya antum ini pengen menghafal, antum pengen berjuang menghafal ayat Allah, tapi antum nggak ada gurunya. Ya, jadi salah satu kesalahan yang paling fatal adalah ketika antum pengen menghafal, tapi antum nggak ada gurunya. Ya, maka insya Allah ya kami dari Khalil Quran punya solusi buat antum. Yang mungkin antum ini bingung cari guru di mana, atau mungkin sibuk ya, sibuk kerja, sibuk kuliah dan sebagainya, maka insya Allah kami memberikan apa? Solusi yang insya Allah bisa membantu antum. Ya, karena alhamdulillah ya kelas online ini kami sudah berjalan 2 tahun sampai tahun ini ya, insya Allah tahun ketiga. Jadi alhamdulillah ya tahun ini adalah tahun ketiga lembaga kami berdiri ya. Jadi bagi antum yang pengen menghafal atau murojaah tapi bingung cari guru di mana, atau mungkin antum di tengah kesibukan yang ada ya, antum misalnya mengurus keluarga, antum kuliah, antum bekerja dan sebagainya, dan bingung cari guru di mana, maka insya Allah ada namanya kelas tahfidz Qadimul Quran. Ya, alhamdulillah hari ini masih dibuka dan insya Allah besok akan ditutup pendaftarannya. Ya, jadi insya Allah bagi teman semua yang pengen mendaftar ya, langsung hubungi nomor yang tertera ya di 0898 2247 881 ya. Dan sekedar info, sampai hari ini, sampai detik ini ada sekitar 120 santri dan ada 23 pengajar yang berjuang di Al Quran. Jadi insya Allah kelas kami ini sangat bagus buat antum ya yang pengen menghafal, yang pengen murojaah. Bahkan ya, alhamdulillah untuk bulan ini pun dibuka kembali kelas tahsin ya. Nanti insya Allah kelas tahsin ini yang langsung mengajar adalah Ana. Jadi bagi antum yang pengen belajar langsung dengan Ana, insya Allah nanti bulan ini ya, mulai bulan ini akan dibuka kelas tahsin juga yang pengen memperbaiki bacaannya ya, yang pengen memperbagus bacaannya, silakan ya daftar ke nomor yang dikirim di chat ya. Ini udah ngirim di chat ya, ya di 0898 2247 881 nanti akan diarahkan untuk mendaftar. Gitu ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang atau nanti ketika antum sudah chat ke admin gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi materi kita
sampai mana tadi? Sampai dihafalkan ya. Oke, lanjut ya. Lanjut poin yang ke-7. Yang keenam, afwan. Dipahami ya. Jadi hak yang keenam adalah kita pun harus memahaminya atau mentadaburinya. Jadi salah satu kesalahan fatal juga ketika kita membaca, kita menghafal, tapi kita ini nggak mau memahaminya. Padahal tadabur, memahami adalah salah satu tujuan utama Quran diturunkan. Yang ke-7, diamalkan. Ya, karena jelas ya bahwa Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Untuk apa? Untuk diamalkan. Ya, panduan, petunjuk untuk diamalkan. Dan yang terakhir, diperjuangkan. Ya, jadi 8 poin ini adalah 8 hak yang harus kita penuhi. Ingat ya, diimani, dibaca, dipelajari, diajarkan, dihafalkan, dipahami, diamalkan dan juga diperjuangkan. Seperti itu ya. Oke. Oke, dan terakhir ya, Anda ingin memberikan sedikit tips lah. Mungkin bagi antum ya yang sedang berjuang menghafal ya atau mempelajari bacaan dan sedang berjuang istiqomah ya, insya Allah di sini Anda akan memberikan sedikit tips ya agar antum bisa dimudahkan. Yang pertama tentu jaga hati tetap ikhlas ya, karena kalau hati kita nggak ikhlas ya, hati kita masih mengharapkan duniawi, maka salah satu resikonya apa? Kita sulit istiqomah. Jadi kalau antum pengen diberikan kenikmatan, diberikan keistiqomahan, maka pastikan jaga hati antum. Ya, antum menghafal bukan karena misalnya ingin mendapatkan beasiswa. Antum menghafal bukan karena disuruh. Antum menghafal bukan karena ingin dipuji, bukan. Nauzubillah. Tapi kita menghafal Quran untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita menghafal Quran untuk bisa memberikan syafaat dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, antum pun cari teman yang soleh. Kalau aku pengen istiqomah, cari teman yang soleh, cari teman-teman yang baik. Ya, kata Rasul apa? Kata Rasul, almar'u ala dini khalili. Kata Rasul, agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Jadi kalau kita pengen hafal Quran, kita pengen diistiqomahkan, maka pastikan lingkungan kita, teman-teman kita orang baik. Allah pun menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Dan bersamalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Karena agama kita ini tergantung pada teman dekat kita. Yang ketiga, pastikan ada guru yang membimbing, ya, tadi Anda sudah jelaskan. Dan terakhir, perbanyak doa dan juga istighfar. Ya, kita doa sama Allah diberikan istiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ingat ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, dan juga memperbaiki istighfar karena salah satu penghambat kenapa kita sulit istiqomah adalah dosa, dan istighfar adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi itu ya 4 langkah atau 4 tips agar kita bisa istiqomah bersama Quran. Jaga hati tetap ikhlas, cari teman yang soleh, pastikan ada guru, dan juga memperbanyak doa dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, mungkin Anda izin promosi lagi ya, terakhir ya. Ini ada 12 ebook karya Ana ya. 12 ebook ini khusus malam ini sampai besok ya. Malam ini sampai besok Anda kasih diskon berapa? Cuman 29.000 aja. Jadi ini bentuknya PDF ya, bentuknya PDF. Ada 12 jenis. Yang pertama judulnya Ketika Penghafal Menjatuh Cinta. Yang kedua, cara mudah menghafal Quran. Yang ketiga, kenapa harus menghafal Quran? Yang keempat, 10 kesalahan fatal penghafal Quran. Yang kelima, menjadi pemuda hebat zaman milenial. Yang keenam, mendidik anak dari sudut pandang seorang anak. Yang ketujuh, kumpulan doa seputar menghafal Quran. Yang kedelapan, kiat sukses menghafal Quran. Yang sembilan, penghafal konten maksiat. Yang sepuluh, rahasia mengatur waktu menghafal dan juga murojaah. 11, agar murojaah terasa nikmat. Dan terakhir, 15 ikhtiar agar hafal makin lancar. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang pengen ebook ini ya. Jadi 12 ebook ini sekaligus nanti dapat bonus. Ya insya Allah bagi teman-teman semua yang malam ini langsung beli ya. Nanti dapat 12 ebook sekaligus bonus 9 ebook. Ya, berapa harganya? Cuman 29.000 aja. Nanti langsung hubungi mana ya di 0857 5963 9278. Ya, silakan yang masih pengen dapat diskonnya ya sampai besok insya Allah akan diberikan diskon. Karena setelah itu hari Selasa atau Rabu akan naik harganya insya Allah. Barakallahu fikum.
kita lanjut ke kita kembalikan kepada MC. Oke, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Asarullah yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua, telah menyediakan waktu untuk kita agar dapat ikut masuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Semoga Allah balas pengabdian Ustadz kepada umat ini dengan keberkahan yang melimpah. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, mungkin peserta boleh buka kamera dulu karena akan ada sesi dokumentasi. Oke, silakan bagi teman semua, ya boleh dibuka kameranya ya. Jadi sebelum kita lanjut ke tanya jawab, kita foto dulu nih bareng-bareng nih, ya. Dibuat kenang-kenangan, ya nanti insya Allah untuk fotonya akan dikirim di grup insya Allah. Silakan, ini kasih waktu ya, dibuka eh, kameranya. Sok boleh ngaca dulu, biar ganteng, biar cantik. Oke, ditunggu ya. Silakan masih ditunggu. Kita buka kameranya. Nanti Anda sendiri ya yang akan dokumentasi. Oke, yang bermasalah nggak apa-apa. Tapi bagi teman semua yang masih bisa dibuka, silakan dibuka ya. Oke, kita mulai ya dari slide pertama dulu nih. Slide pertama boleh dibuka kameranya. Baik, siap. Satu, dua, tiga. Sebentar ya. Kita cek dulu. Lanjut ya di slide berikutnya. Slide dua. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Slide ketiga. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin tadi yang slide pertama kita ulang lagi ya. Sekali lagi ya. Buat yang pertama kita ulang sekali lagi ya. Siap. Slide yang pertama. Satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah. Syukran. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Semoga kita semua bisa dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak. Insya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah, sesi dokumentasi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi yang menurut saya pribadi ini paling menarik ya. Karena kajian rutin Khodimul Quran ini menyediakan sesi Q&A yang tidak terbatas ya, Ustaz, Insya Allah. Insya Allah. pertanyaannya. Karena sesi Q&A kajian rutin Khodimul Quran ini hadir untuk para penuntut ilmu yang ingin bertanya, untuk setiap orang yang ingin mencari solusi, maka oleh karena itu kuota bertanya tidak terbatas. Insya Allah kami akan menjawab semua pertanyaan semampu kami dan kami akan usahakan jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan. Itu ya, Ustaz. Iya, insya Allah. Baik, boleh yang ingin bertanya langsung nyalakan mikrofon. Boleh dipilih aja Baik, sudah yang angkat Pak tangan dipilih. Arifin Anugraha. Izin Ustaz ya. Sudah boleh bertanya ini saja. Ya, Silakan, boleh. silakan. Izin sebelumnya Ustaz, saya Arifin. Izin bertanya Ustaz, gimana sih Ustaz untuk cara kita memperbaiki niat yang awalnya sudah kuat nih? Eh, Apalagi mungkin notabene kita, maaf nih Ustaz, nggak mau panjang kali lebar, cuman ketika kita sudah merasa memiliki ilmu yang cukup di bidang Al-Quran, kadang kita tuh ngerasa lebih tinggi nih dari teman-teman yang lain. Eh, dan di sini pertanyaan saya, gimana sih cara untuk memperbaiki hati agar tidak meninggi sama teman-teman yang notabene-nya masih di bawah kita nih level Al-Qurannya. Dan itu rasa saya di banyak orang ketika sudah memiliki hafalan mungkin ya, di situ rasa
gejolak hati untuk menunjukkan bahwa dirinya, wah saya lebih hebat nih, wah saya lebih tinggi nih. Untuk itu gimana ya cara mengatasinya? Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, di sini saya mewakili pemuda-pemudi, gimana sih Sat, cara istiqomah yang benar-benar bisa selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin itu Sat kembali. Oke, syukran, jazakumullah khair. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, pertanyaan yang bagus banget. Dan tentunya ini pun buat ini pribadi, ya, karena salah satu ujian terbesar para penghafal Quran, para penuntut ilmu itu ketika apa? Ketika memiliki ilmu yang tinggi, memiliki hafal yang banyak. Ya, jadi sebenarnya kan ada empat alasan ya, empat alasan kenapa orang bisa sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Nah, yang ketiga dan keempat ini seringkali kita ini nggak merasa. Apa? Yang ketiga, ziyadatul ilm dan juga ziyadatul ta'ah. Bertambahnya ilmu dan juga bertambah ketaatan. Jadi ada orang di poin ketiga empat ini ya, ketika bertambahnya ilmu, bertambahnya hafalan, bertambahnya ketaatan, mereka ini apa? Merasa paling hebat, merasa paling soleh. Ya, jadi kita yang pertama ya, kita harus memiliki mindset bahwa orang yang saleh itu adalah orang yang selalu merasa salah, dan orang yang salah adalah ketika merasa soleh. Ingat ya. Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki mindset bahwa orang yang soleh itu adalah orang yang merasa salah, dan orang yang salah adalah orang yang merasa soleh. Ya, jadi kita ini harus menjadi orang-orang yang itu merasa salah, merasa berdosa. Agar apa? Kita ini agar tetap tawadhu. Ya, kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Kita pun senantiasa berdoa kepada Allah. Kita pun memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas ya. Jadi paling pertama adalah memiliki mindset bahwa yang salah itu bukan bukan yang merasa baik ya, tapi orang-orang yang merasa dirinya kurang baik. Yang pertama. Yang kedua, apa caranya agar kita menjaga hati tetap ikhlas? Dengan apa? Dengan mengingat resiko kalau hati kita nggak ikhlas. Ya. Jadi Allah menyampaikan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah menyampaikan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semuanya, apa kata Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita membayangkan resikonya. Dan resiko terbesar ya kalau kita menghafal Quran, kalau kita membaca Quran tapi kita nggak ikhlas, itu resiko terbesarnya. Apa kata Rasul? Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik, bahwa Quran itu bisa menjadi pembela bagimu atau musuh bagimu. Jadi Quran itu punya dua fungsi. Bisa menjadi pembela atau menjadi apa? Musuh. Bisa menjadi syafaat atau menjadi laknat. Maka pastikan ya kita ini harus ingat resikonya. Itu yang kedua. Yang ketiga, antum harus memiliki guru yang senantiasa memberikan nasihat. Ya. Jadi banyak orang yang kenapa merasa sombong, merasa hebat, karena nggak ada guru yang memberikan nasihat. Dia merasa bisa sendiri, merasa hebat, dan akhirnya apa? Dia tidak punya guru yang memberikan nasihat, tidak ada yang memberikan motivasi, dan paling buruknya ketika mereka merasa apa? Sombong, ujub dan sebagainya. Jadi pastikan antum punya guru yang bisa senantiasa memberikan apa? Memberikan nasihat dan juga motivasi. Dan yang keempat, antum harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada keinginan, ya, kita ada kemauan, kita ingin dijaga hatinya, maka minta sama Allah. Karena pada hakikatnya kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ikhlas, kita pengen istiqomah, minta sama Allah. Nggak ada cara lain. Yang paling utama adalah ketika kita apa? Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, yang paling terakhir adalah istighfar. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita pernah nggak ikhlas, mungkin kita pernah sombong, mungkin kita pernah ujub. Maka dengan beristighfar, Allah akan membimbing kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Dan untuk istighfar ini berapa sih perharinya? Nah, untuk istighfar ya paling sedikit 70 sampai 100 kali. Kenapa segitu? Karena Rasul kita, Nabi Muhammad, paling sedikit segitu. Bayangkan, Nabi kita loh. Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga, sudah pasti masuk surga, tapi beliau senantiasa beristighfar kepada Allah berapa kali? Paling sedikit 70 sampai 100 kali. Sementara kita yang banyak dosa, kita yang sering maksiat, berapa kali istighfarnya? Mungkin nggak pernah istighfar, mungkin jarang istighfar, mungkin udah lupa sama Allah. Maka ingat ya, istighfar, memperbanyak doa, meminta nasihat,
terus tuh juga memperbaiki mindset ya, dan juga mengingat resikonya. Coba ingat ya tadi ya, untuk Mas siapa tadi yang nanya? Jadi pertama, ubah mindsetnya. Yang kedua, antum ingat resikonya. Yang ketiga, antum memperbanyak meminta nasihat atau cari guru. Yang keempat dan kelima adalah memperbanyak doa dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang terakhir ya, pertanyaan terakhir tentang istiqomah. Ya, untuk istiqomah ini, kalau oleh pribadi ya, yang paling penting adalah ketika kita memiliki teman. Paling penting, ya. Jadi kalau kita nggak punya teman yang baik, kalau lingkungan kita berantakan, ya, maka kita berantakan. Karena Rasul menyampaikan, almaru ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan perhatikan dengan siapa kalian berteman. Ya, jadi jangan sampai nanti di akhirat kelak itu kita menjadi orang yang menyesal. Jadi banyak orang yang di akhirat kelak ya, yang dimana mereka itu menyesal berteman dengan si fulan. Ya, apa kata kata Allah? Ya ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya. Jadi dijelaskan ya bahwa sesungguhnya ya, seandainya coba aja lah aku nggak berteman dengan dia. Jadi orang-orang kafir itu menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, ya. Jika seandainya saja aku tidak menjadikan dia sebagai teman. Karena justru teman yang dekat itu ya, dan dia buruk dan dia berdosa ya, baik dosanya, dan kita terbawa. Kenapa nanti di akhirat kita saling menyalahkan? Ini yang bahaya. Maka kalau kita pengen istiqomah, cari lingkungan, cari komunitas. Ya, salah satunya apa ini? Kita punya kelas Khadim Quran, punya lembaga Khadim Quran. Silakan diikuti. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiikum. Cukup ya? Masya Allah. Masya Selanjutnya untuk yang sudah mengangkat tangan, Kak Usatun Hasanah atau Kak Winnie dulu yang duluan tadi. Iya, Ustazah, sudah Boleh? Langsung saja. Ya, Afwan Ustaz, berkaitan dengan buku yang tadi saya lihat ya, penghafal Al-Quran tapi maksiat. Bagaimana dengan hafalannya tersebut Ustaz? Apakah jika ia masih tetap bermaksiat, apakah akan tetap mendapatkan kemuliaan dari hafalannya tersebut atau malah menjadi istidraj gitu atau seperti apa Ustaz hafalannya itu? Apakah akan mulia atau seperti apa gitu? Oke. Baik, syukur pertanyaannya. Rasul menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada penutupnya. Jadi yang pertama kita nggak boleh menjudge nih. Ada orang yang maksiat. Wah, dosa nih. Wah, istidroj nih. Wah, bahaya nih gitu kan. Nah, kita sebagai orang yang melihatnya, kita mendoakan dia agar dia bertobat dan mendoakan kita agar kita tidak terjerumus. Tapi kalau misalnya afwan, kita yang merasakan, kita maksiat, kita udah menghafal Quran, maka khawatirlah dengan hadis tadi, wal Quran hujjatul laka aw alik. Hadis yang menyebutkan bahwa Quran itu bukan hanya bisa menjadi pembela, tapi bisa juga menjadi musuh. Kalau kita nggak apa, kita nggak mengamalkannya, kita nggak membacanya, kalau kita nggak mentadabburinya. Ya, jadi ya kalau ada orang yang di akhir hayatnya ternyata bermaksiat dan dia ini sudah menghafal Quran, ya, maka bisa jadi azabnya lebih besar. Maka pentingnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi yang terpenting ya, kita sebagai orang yang melihat orang yang bermaksiat, ya, tapi misalnya kita lihat nih ada orang yang sudah menghafal Quran, dia lancar banget hafalannya, rezekinya lancar. Padahal dia maksiat kok bisa ya? Udah, kita husnuzon aja. Karena mungkin di balik kemaksiatan yang dia lakukan, ada istighfar yang senantiasa dia baca. Ada ribuan halaman yang mungkin dia sudah baca. Mungkin ada permintaan taubat yang senantiasa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus husnuzon. Tapi kalau kita yang merasakan, ya kita harus hati-hati karena yaitu salah satu apa namanya ujian terbesar ketika kita sudah menghafal tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Seperti itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Oke, izin promosi sekali lagi ya. Tadi bagi teman semua yang pengen 12 buku ini, langsung aja ya, langsung hubungi nomor Anda ya di 0857 593 9278. Ya, 12 ebook plus bonus 9 ebook cuman 29.000 aja. Jadi total 21 ebook cuman 29.000 aja. Khusus buat malam ini dan juga besok. Gitu ya. Tapi barakallahu fik. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya, silakan. Yang pengen bertanya boleh silakan.
Assalamualaikum, Ustazah, Waalaikumsalam. Ustaz. Misalnya, Sebenarnya tadi pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ya kan. Cuma ini mungkin jadi seperti ini Ustaz, kan kebanyakan sekarang kan ya generasi muda ya banyak yang sekarang suka dengan drama Korea gitu kan Ustaz. Itu kan termasuk maksiat juga. Terus gimana Ustaz cara biar karena ya masih muda gitu ya Ustaz. Jadi masih suka suka ini, suka itu gitu. Jadi kayak mana Ustaz supaya hafalannya juga bisa menjaganya kayak gitu. Karena mau langsung meninggalkannya itu kan karena udah terbiasa suka nonton kayak gitu-gitu gimana Ustaz? Oke, berarti yang nggak ada cara lain selain kita paksakan. Ya, memang pasti berat ya, pasti berat banget. Kalau dulu ya, aneh tuh SD suka banget main game PES atau main bola gitu ya. Tuh anak SD tuh tiap pulang sekolah main game terus gitu. Tapi alhamdulillah, bismillah ketika SMP dapat lingkungan yang mendukung dan akhirnya udah aneh nggak main game lagi. Sampai sekarang aneh nggak main game. Tapi emang beberapa waktu masih main game, maksudnya kalau pulang ke Indonesia. Jadi ini kan sekarang masih di Turki ya. Selama di Turki kan nggak pernah main game sama sekali untuk main PES dan sebagainya. Tapi kalau pulang ke Indonesia itu beberapa kali main game juga. Memang berat, pasti berat karena aku pun ngalamin ya. Karena ya karena sudah jadi kebiasaan ya. Ada main game, nonton drakor dan sebagainya. Itu pasti kebiasaan yang paling sulit tinggalkan. Apalagi kalau kita sudah jadi hobi ya. Kita udah suka banget, kita udah senang banget ya. Itu emang agak melelahkan. Bahkan kalau Anda di sini tuh suka nonton bola. Ya, itu pun kalau kita lihat emang lumayan melelahkan ya. Kalau kita renungkan ya, sering begadang dan sebagainya. Tapi memang itu ya, mau gak mau kita minta sama Allah agar dimudahkan. Tapi insya Allah kalau kita minta sama Allah dimudahkan, nanti akan diberikan jalan keluarnya. Kan kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka Allah itu akan memberikan jalan keluar baginya. Jadi kalau kita pengen eh, apa ya, dijauhkan dari misalnya drakor dan sebagainya, ya udah, nggak ada challenge selain kita memaksakan diri kita. Ya, intinya gitu ya. Jadi kita harus memaksakan diri kita untuk bisa menjauhkan diri dari drakor ataupun sebagainya. Memang berat tapi butuh pembiasaan. Ya, karena semuanya itu butuh pembiasaan. Dari kita menghafal. Ya, kita pun menghafal pasti nggak langsung bisa cepat menghafal. Pasti ada fase di mana kita sulit menghafal, kita sulit murojaah. Tapi karena kita terbiasa, ya itu akan mudah dan seterusnya gitu ya. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya? Silakan. selanjutnya ada yang bertanya di ini kolom chat Ustaz. Mau yang kolom chat Ya, dulu atau yang langsung Kak Syifa dulu? chat boleh, silakan. Jika menarik, boleh. Izin bertanya, apakah mendengar lagu yang tidak ada musiknya atau akapela boleh? Sedangkan hafalan dan lagu itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Terima kasih, Ustaz. Oke, terkait musik, kalau kita pengen bahas hukumnya, maka mayoritas ulama mengharamkan. Dan kita nggak boleh menafikan itu. Kita udah sepakat lah, kita udah tahu lah bahwa kebanyakan ulama mengharamkan musik. Ya, tapi kita pun harus tahu ya, harus eh, membuka hati juga bahwa ada beberapa ulama yang membolehkan dengan beberapa syarat ketat ya. Dengan apa? Tidak melalaikan. Terus, tapi ini nggak terima ya, ini nggak kurang setuju lah. Orang dengar musik tapi nggak melalaikan itu agak kurang aja gitu kan. Maka sebisa mungkin tidak ditinggalkan. Karena jujur ya, Ani pribadi tidak mendengarkan musik. Ya, jadi di HP Ana, di laptop Ana itu nggak ada musik sama sekali. Ya, jadi kalau dengar musik itu ya mungkin kalau lewat lagi buka TikTok, buka Instagram dan ada musiknya itu maksudnya cuma selewat doang gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai kita buka YouTube, buka Spotify dan sebagainya dan kita setel musiknya, kalau Anda sebagai penghafal Quran, Anda berkomitmen untuk tidak mendengarkan. Jadi ada yang lebih indah untuk kita dengarkan, ada yang lebih menenangkan daripada musiknya. Dan ada orang yang bilang musik itu menenangkan, berarti masih ada kotor tuh hatinya ya. Karena yang lebih menenangkan siapa? Ya Al-Quran jelas gitu kan. Walaupun yang berat ya, mungkin karena dari awalnya dari dulunya terbiasa dengan musik, maka masih enakan musik. Tapi kalau kita membiasakan diri dengan murotal, ya
maka itu jauh lebih indah. Gitu ya. Jadi kalau masalah hukumnya itu kan dijelaskan ya. Ini nggak bisa membahas secara rinci. Cuman kalau secara kebanyakan ulama, mayoritas kebanyakan itu mengharamkan secara mutlak. Tapi ada juga yang memperbolehkan dengan syarat ketat. Ya gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ada yang sangat menyarankan untuk tidak mendengarkannya. Gitu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi silakan. Selanjutnya Kak Syifa, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Boleh Waalaikumsalam. bertanya. Boleh. Silakan. Jadi pada saat ngafal Al-Quran itu ada rasa ngantuk atau enggak ngelamun. Ada enggak tips buat ngilangin rasa ngantuk dan ngelamun-ngelamun itu? Gimana saya? Oke, Terima kasih ngantuk Ustadz. itu oke, syukran pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ngantuk itu manusiawi. Semua orang pasti ngantuk. Ya. Dan PR-nya ya, kebiasaan antara kita kalau scroll itu seger ya, tapi kalau baca Quran kadang ngantuk ya. Jadi apa solusinya? Kalau ini pribadi ya, itu misalnya pada subuh ya, apa yang lebih segar bisa wudhu atau mandi, atau masih ngantuk juga bisa berolahraga ringan, misalnya push up dan sebagainya. Jadi ya ngantuk itu ya manusiawi, rezeki dari Allah gitu kan. Jadi kita diberikan ngantuk itu ya rezeki dari Allah, kita butuh istirahat. Tapi kalau masalahnya ketika kita ngantuk terus, ya maka itu solusinya. Solusinya bisa berwudu, bisa mandi, atau bisa berolahraga ringan. Itu ya, semoga terjawab. Dan mungkin juga salah satu penyebab kenapa kita sering ngantuk, ya mungkin, Allah alam, karena godaan syaitan. Jadi syaitan itu menggoda kita agar ngantuk. Tapi kalau kita yang lainnya, kita main game, kita seger, kita scroll, kita seger. Maka solusinya bisa apa? Dengan memperbanyak istighfar. Karena mungkin ada dosa yang kita lakukan, ada godaan setan yang dekat dengan kita, maka dengan kita beristighfar, dengan kita mohon ampunan kepada Allah, maka insya Allah kita pun akan dimudahkan untuk bisa melawan rasa ngantuk itu. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Silakan. Masih terbuka nih yang pengen bertanya, masih terbuka ahlan. Ya. Jadi yang pengen bertanya, silakan dimanfaatkan. Ya, Ada yang bertanya di kolom chat, Ustaz. ya boleh silakan. Tentang kelas tahsin. Sepertinya menanyakan tahsinnya itu pakai riwayat Imam apa? Sepertinya pertanyaannya kayak gitu. Mana untuk pertanyaannya? Boleh Anda baca? Tadi Apa di kata atas? Ustadz ada tahsin. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz menggunakan kiroat apa? Kira apa? Oke. Kita semua masih belajar. Kita semua ane yakin masih hafazan asim. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita pakai riwayat warsh, kita nggak mungkin tiba-tiba kolon, ya. Karena anda pun masih belajar, ya. Jadi kita memakai hafazan asim. Sebagaimana kalau kita misalnya antum pernah umroh, ya, antum mendengar bacaan-bacaan para imam, ya, mereka pun membaca dengan apa? Qiraah hafaz an asim. Ya gitu ya. Jadi insya Allah sistem tahsin ini alhamdulillah ya, ini udah ada satu kelas yang full ya. Itu kelas yang Kamis Sabtu itu udah full ya, udah ada 8 orang kalau nggak salah ya. Nanti insya Allah masih dibuka untuk kelas yang hari Kamis, Selasa dan juga hari Ahad. Selasanya jam 20.00 WIB, Ahadnya jam 10.00 pagi. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin ya pengen ikut kelas tahsin sama Ana, insya Allah ya boleh ahlan dibuka ya. Jadi Ana tuh sempat Ustazah ya, sempat off nggak ngajar selama 8 bulan. Karena Ani lumayan sibuk ya dengan kegiatan belajar di Turki dan juga ada beberapa aman yang lain ya. Jadi kemarin itu sempat off mengajar. Jadi alhamdulillah mulai hari ini ya, mulai bulan ini insya Allah kami memberikan kesempatan lagi untuk yang pengen belajar sama anak kelas tahsin ya ataupun tahfil bisa langsung mendaftar ke admin ya. Ini Ani kirim di ini ya di chat ya untuk nomornya ya. Langsung dihubungi aja ntar akan diarahkan untuk mendaftarkan kelas tahfidz ataupun kelas tahsin seperti itu. Barakallahu fiik. Tapi ada lagi, silakan. Pada Ummu Fakih atau Kak Nisa duluan? Silakan. Boleh langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah Ustazah Waalaikumsalam. kesempatannya. Barakallahu fiik Ustadz, jazakumullah ilmunya. Afwan, Ana hanya ingin tanya bagaimana sih kita menimbulkan rasa alarm di diri kita bahwa oh misalnya kita namanya iman naik turun ya Ustadz ya. Jadi ada kadang futur atau gimana. Nah, itu bagaimana kita selalu peka gitu loh bahwa kita nih oh udah nggak ikhlas nih nggak ikhlas gitu loh Ustadz. Jadi karena buat anak ikhlas itu mudah untuk diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Dan anak pun kadang suka ngerasa apa indikator apa sih yang membuat kita oh nih kamu udah lagi melenceng nih ikhlasnya gitu loh Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Oke, cara mudah untuk melihat indikator hati kita yang ikhlas, salah satunya ya. Salah satunya adalah ketika kita beramal di depan banyak orang ataupun tidak dilihat orang, sama amalannya. Paham ya? Jadi ketika kita dilihat banyak orang, kita dihalakoh, kita semangat. Nah, ketika kita sendiri pun kita masih semangat. Jadi iman seseorang itu dilihat dari ketika dia sendiri. Kita lihat nih ketika kita sendiri, kita bagaimana? Ya, kita masih semangatkah atau enggak? Nah, kalau misalnya ternyata kalau di halakoh atau dilihat orang lain kita semangat, wah, soleh banget, rajin banget. Tapi kita kita sendiri, ya kita bermaksiat, kita malas-malasan dan sebagainya. Maka ini salah satu indikator yang harus kita ya, apa ya, jagalah, yang harus kita perhatikan. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen dijaga hatinya ya atau pengen lihat dulu nih indikator ikhlas atau enggaknya, maka itu salah satunya. Kita harus mengusahakan ya amalan kita ini persis sama ketika kita dilihat orang banyak ataupun sendiri. Misalnya, kalau dilihat orang banyak kita bisa merujuk 3 juz, maka sendiri pun bisa 3 juz atau bahkan lebih. Kayak gitu ya, itu untuk tips-tipsnya ya, untuk bagi antum yang pengen mungkin berusaha untuk tetap ikhlas. Bahkan aneh pun masih tetap masih berusaha lah. Karena aneh pun ya hanya Allah yang tahu lah tentang niat aneh gitu kan. Aneh pun masih meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijaga hatinya, ya agar dijagalah untuk tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Barakallahu fikum, semoga terjawab oleh. Mungkin sampai ini ya jam 9.20 ya. Nanti kita sudahi. Ya kan yang masih pengen bertanya dimaksimalkan lah mumpung Anda masih ada waktu. Karena untuk pekan pekan depan kemungkinan Anda nggak bisa ada kajian. Mungkin bisa kemungkinan bisa 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Silakan yang pengen masih bertanya silakan ya. Tafadhol. Silakan Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Anissa. Saya ingin bertanya tentang eh, larangan di Surah Al-Ahzab, juz 22, halaman 425, pada ayat 52. Itu di situ Nabi tidak boleh nikah lagi setelah ayat itu turun. Tolong dijelaskan maksudnya dan tafsirannya, Ustadz. Itu aja mungkin. Itu eh, Nabi atau istri Nabi yang tidak boleh? Di sini Nabi tidak boleh nikah lagi setelah ayat ini turun. Terus di bawahnya surah Al-Ahzab ayat 52. Eh, Sebentar ya. Jujur ya, Anda untuk masalah tafsir ya, masalah penjelasan seperti ini Anda masih belum berani menjawab. Tapi setahu Anda itu ya, yang dilarang itu istri-istri Nabi ya, yang ingin dinikahkan oleh para sahabat. Jadi itu ada sahabat dulu ya, yang beliau ini ya sukalah sama istri Nabi. Ini lupa namanya ya. Dan setelah kejadian itu ya, Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dan akhirnya Allah menegur itu dengan ayat dengan diturunkan ayat. Jadi disyariatkan ya bahwa istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Ya, tapi tadi terkait yang tadi ya, Anda belum bisa menjawab ya. Jadi untuk kajian itu bukan ke tafsir ataupun yang sebagainya ya atau sebelum nuzul, tapi sebagai motivasi Quran aja. Gitu ya. Jadi Afwan yang buat antum semua yang mungkin bertanya tapi terkait hukum-hukum tadi kan kayak musik ya kayak tadi ya musik terkait tafsir. Jujur Anda belum berani menjawab dengan jelas gitu ya. Boleh silakan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Ustadz, jazakallah. Silakan. Afwan.
Kira ada pertanyaan yang dari kolom chat, Ustaz. Mau nanya Boleh. gimana cara merojaah hafalan yang udah lama biar mudah lagi mengingatnya. Afwan, Ustazah, boleh diulang pertanyaannya? Gimana cara murojaah hafalan yang udah lama biar mudah lagi mengingatnya? Eh, Berarti kalau seperti ini kita bagi dulu untuk kualitas hafalan kita. Ya, kita harus bisa mengklasifikasi. Ya, jadi kita bagi ada hafalan yang sudah lancar banget, ada yang belum lancar. Yang lancar banget itu misalnya kita misalkan ya, kita misalkan lancar banget 10 juz ya. 10 juz ini kita pastikan murojaah 2 juz per harinya minimalkan gitu kan. Dan untuk yang belum lancar ini kita murojaah kalau benar-benar hilang ya benar-benar hancur hafalannya, kita boleh hafalkan ulang. Misalnya 2 halaman per hari atau misalnya masih hafal tapi agak-agak lupa, berarti boleh tingkatan lagi jadi 5 halaman per hari dan seterusnya. Pokoknya kita harus melihat juga nih seberapa bagusnya hafalan kita. Pokoknya yang udah lancar banget, ya itu pastikan bisa murojaah mungkin 2 juz per hari. Tapi yang belum lancar itu kita hafalkan ulang. Ya kita pastikan tidak melanjutkan juz berikutnya sebelum kita melancarkan hafalannya. Gitu ya, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaannya? Ada beberapa pertanyaan ini mengenai kelas tahsin dan tahfidz terkait biaya seperti itu. Oke, Apa mungkin langsung? untuk kelas tahfidz ini kan 125.000 ya. Ini ada 2 program nih, ada kelas ziyadah, ada kelas murojaah. Untuk kelas tahfidz ini ya, kelas ziyadah yang pertama, itu setorannya berapa kali? 3 kali dalam sepekan dan tidak ada minimal setorannya. Jadi bagi antum yang punya hafalan, yang masih sedikit hafalannya, yang masih berjuang menghafal, berapapun kesiapan antum silakan daftar. Ya, dan insya Allah kami ini nggak memaksa antum buat cepat-cepat menghafal, enggak. Yang penting antum setoran, antum istiqomah. Itu buat kelas ziyadah. Dan insya Allah nanti ada ujiannya, ada murojaah dan sebagainya. Tapi untuk kelas murojaah, ya ini biasanya mereka-mereka yang udah 30 juz, yang sudah hafidhah. Ya, jadi pengen baca hafalannya, dan paling minimal 5 halaman sekali setorannya. Dan ini cuma 2 kali, kalau kelas jadah 3 kali, kalau kelas murojaah itu 2 kali. Ya. Dan juga ada kelas kelas tahsin. Ya, kelas tahsin ini sistemnya ada yang private, ada juga kelas tahsin yang berbarengan, yang reguler. Ya. Yang reguler ini kemungkinan sekitar 7 sampai 8 orang setiap kelasnya ya. Sistemnya bagaimana? Nanti ada menjelaskan tentang teori tahsin ya singkat, dan habis itu ada penjelasan talaki ya, talaki per orang lah dan seterusnya. Tapi kalau misalnya pengen kelas yang kelas tahsin yang private itu lebih enak. Pertama waktunya fleksibel dan itu waktunya lebih efektif karena lebih lama, 1/2 jam lebih per orang. Tapi kalau atom yang reguler ini yaitu campuran ya. Itu kalau reguler 125.000, kalau yang private 250 ya. Nanti bagi teman-teman semua ya, ibu-ibu ya, mbak-mbak, kakak-kakak, mas-mas yang pengen belajar Quran, tahsin ataupun menghafal ya, silakan ya langsung hubungi nomor admin ya di 085 Afan 0898 82247 881. Itu ya. Barakallahu fikum, semoga membantu antum. Oke. Mungkin cukup ya. Apakah masih ada pertanyaan terakhir? Boleh, kalau ada. Kalau ada yang terakhir pertanyaan, boleh silakan. Kalau emang nggak ada, kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, Ustadz ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah menjawab berbagai pertanyaan. Insya Allah jawaban dari Ustadz akan guna dan manfaat bagi yang bertanya. Untuk selanjutnya boleh Ustadz langsung memimpin doa untuk menutup kajian malam ini. Baik, teman-teman semua, ikhwatillahi kita angkat tangan kita tundukkan pandangan kita. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan setiap doa kita, setiap kebaikan kita yang kita minta. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من عذاب النار اللهم احرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Alhamdulillah Alamin. Demikianlah kajian Quran yang baru kita ikuti bersama yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Asadullah. Baik, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara malam ini. Sebelum kita tutup sama-sama, kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Erli Fatihatu Saada selaku MC malam ini sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada para peserta kajian malam ini. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan segala kekurangan adalah dari saya sendiri. Dan kepada guru kami Ustadz Muhammad Asadullah kami ucapkan jazakallah khairan katsira. Saya pamit undur diri, semoga kita bertemu lagi pada kajian rutin Khadimul Quran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukurnya sudah Erli ya. Jazakallah khair Pak. Salafik.